Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Ainul Mahfud dari kelas 1 Politeknik Negeri Subang, jurusan Manajemen Informatika dengan nomor pokok 1010854. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Chandra SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Membedah tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, menjelaskan bahwa landasan pendidikan Pancasila sebagai landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila untuk tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Rumusan Pancasila meliputi rumusan Pancasila secara etimologis, termologis, historis, dan secara sosiofilosofis. Tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia meliputi Pancasila pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan Pancasila era reformasi. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia mencakup sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, pembentukan lambang negara, penggunaan lambang negara, larangan penggunaan lambang negara yang terakhir. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menerangkan pengertian filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat menjelaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, dan bentuk piramid. Konsep dasar filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila berlandas pada landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Menjelaskan pengertian nilai, etika, dan norma, membahas pengertian nilai, pengertian etika, pengertian norma, hubungan nilai, norma, dan etika, hubungan nilai, norma, dan sanksi. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, meliputi ideologi Pancasila, liberalisme, konservatif, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 9/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsepsi demokrasi Pancasila membahas pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami dan kewajiban
asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menerangkan isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan isi pembukaan undang-undang, tujuan pembukaan undang-undang, hak dan kedudukan pembukaan yang tertib, hukum, dan pokok kaidah fundamental negara. Pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tepat dan tidak berubah. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membahas pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, menjelaskan tridrama perguruan tinggi, budaya akademis kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk materi kuliah pendidikan Pancasila. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.